Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Ilham Moko dengan NPM 17.101.09.0152. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Instrumen Tes Kapasitas Aerobik Atlet Putra Cabang Olahraga Renang. Oke, identitas mahasiswa. Yang pertama, dosen pembimbing 1, Bapak Renitya Putra. Bapak Renitya Prima Putra, Magister Pendidikan. Dan yang kedua, dosen pembimbing yang kedua yaitu Dr. Budiman Agung Pratama, Magister Pendidikan. Tempat penelitian atlet Porprov Kota Kediri, dan kemudian atlet Porprov Kabupaten Tulung Agung. Bagian yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Olahraga merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh semua kalangan orang dengan berbagai usia untuk memiliki tujuan tertentu. Tujuan dasar berolahraga adalah diharapkan dapat meningkatkan kesehatan fisik, tubuh menjadi lebih kuat, melatih sistem pernafasan, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Tertulis dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 17 dinyatakan bahwa lingkup kegiatan olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Di zaman sekarang, ruang lingkup yang berkembang cukup pesat yaitu adalah olahraga prestasi. Di fenomena ini bisa kita lihat dari banyaknya berdirinya klub-klub olahraga, baik dari lingkup yang kecil maupun dalam skala yang besar. Dan juga antusiasme masyarakat akan kecintanya dengan klub-klub olahraga serta mengidolakan para atletnya. Olahraga renang merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Tidak jauh beda dengan olahraga lainnya, olahraga renang ini merupakan olahraga yang membutuhkan kapasitas aerobik atau daya tahan tubuh yang baik. Untuk dapat mengetahui kapasitas aerobik seorang atlet adalah dengan melakukan sebuah tes. Ada banyak sekali instrumen tes yang dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas aerobik atlet seorang renang. Berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap seorang pelatih dan beberapa atlet renang di lapangan, mengukur kapasitas aerobik di seorang atlet renang Porprov Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung pada umumnya menggunakan instrumen tes berenang dengan durasi waktu 15 menit. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam menentukan kapasitas aerobik dari seorang atlet renang. Selanjutnya ada identifikasi masalah pengembangan model instrumen tes kapasitas aerobik. Yang pertama, ketidaksesuaian durasi waktu instrumen tes kapasitas aerobik renang yang dahulu dengan durasi waktu latihan endurance dalam mengembangkan kapasitas aerobik. Yang kedua, dibutuhkan instrumen tes baru untuk memudahkan atlet dalam meningkatkan kapasitas aerobik. Yang ketiga, instrumen tes kapasitas aerobik yang dahulu yang sudah dilakukan oleh para pelatih memerlukan adanya inovasi atau pengembangan. Yang keempat, yaitu perlunya adanya pemahaman dan pendampingan dalam menggunakan instrumen tes kapasitas aerobik di cabang olahraga renang. Dan yang terakhir, mendorong atlet renang agar dapat meningkatkan kapasitas aerobik sehingga dapat meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Rumusan masalah model instrumen tes kapasitas aerobik, yaitu bagaimana pengembangan instrumen tes untuk cabang olahraga renang agar sesuai dengan latihan endurance dan juga mampu dalam mengembangkan kapasitas aerobik seorang atlet renang. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan dapat menghasilkan instrumen tes yang sesuai latihan endurance dengan menggunakan instrumen tes Williams Swimming Beep Test, berenang terus-menerus tanpa berhenti dengan durasi waktu selama 45 menit.
dan juga tentunya dapat mendorong seorang atlet dalam meningkatkan kapasitas aerobiknya. Manfaat penelitian. Ada banyak sekali manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, dapat diharapkan memberikan jawaban yang konkret tentang suatu masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya ada manfaat praktis. Terhadap seorang atlet, dari suatu hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian, sangat diharapkan agar seorang atlet dapat meningkatkan kapasitas aerobik yang sesuai dengan karakteristik cabang olahraga renang, sehingga dapat meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Terhadap seorang pelatih, memperoleh instrumen yang lebih variatif bagi pelatih dan seorang atlet, dan juga informasi sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aerobik untuk mendapatkan prestasi yang diharapkan. Dan selanjutnya terhadap seorang peneliti menambah wawasan mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi masalah yang terjadi. Selanjutnya ada spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, menghasilkan instrumen tes baru. Selanjutnya itu berisi tentang instrumen tes, dan selanjutnya produk ini disimpan dalam bentuk kepingan CD dan diharapkan menjadi instrumen tes yang efisien dan dapat diterapkan oleh pelatih untuk atletnya. Asumsi keterbatasan pengembang. Yang pertama, produk akhir instrumen tes ini hanya terbatas pada cabang olahraga renang dengan isi mengukur kapasitas aerobik renang dengan durasi waktu 45 menit. Selanjutnya yang kedua, penilaian layaknya tidaknya produk ini dilakukan 3 tahapan, yaitu validasi, uji coba skala kecil, dan uji coba skala besar. Dan yang terakhir, yaitu tidak semua tampilan dalam media ini dilengkapi dengan tampilan visual, misalnya gambar, animasi, dan audio. Selanjutnya yaitu bagian kedua, kajian teori. Instrumen penelitian. Menurut Suharsini Aripunto menyatakan bahwa instrumen adalah alat bantu yang dibeli dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut Anas Sujiono, menjelaskan menilai adalah kegiatan pengambilan keputusan terhadap suatu dengan mendasarkan diri atau berpegangan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Daya tahan aerobik. Menurut Wahyudi, daya tahan aerobik adalah kemampuan sistem jantung paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan aerobik. Yang pertama yaitu adalah keturunan atau genetik. Selanjutnya ada umur, kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu adalah aktivitas fisik. Eh, Selanjutnya ada latihan endurance dan ventilasi paru. Secara umum, pengertian latihan endurance ialah suatu aktivitas olahraga yang berlangsung lama dengan intensitas relatif rendah. Kemudian metode latihan. Metode latihan ada 3 metode. Yang pertama yaitu continuous training, interval training, circuit training. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip latihan, yaitu intensitas latihan, frekuensi latihan, dan terakhir adalah durasi latihan, menunjukkan pada lamanya waktu yang digunakan untuk latihan. Untuk untuk continuous training yaitu ialah latihan secara terus-menerus tanpa ada jeda waktu untuk istirahat, sehingga waktu latihan tersebut dilakukan secara kontinu, terus-menerus, tidak berhenti. Biasanya untuk melakukan latihan continuous training ini
dilakukan dengan durasi waktu yang relatif lama, yaitu antara 30 sampai 60 menit. Selanjutnya, olahraga renang. Renang adalah olahraga balap individu atau tim yang membutuhkan penggunaan seluruh tubuh seorang untuk bergerak di air. Olahraga berlangsung di kolam renang atau perairan terbuka di laut atau danau. Menurut Budiningsih, renang merupakan salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggerakkan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Di sini ada dua. Yang pertama ada Ahmad Zulfikar 2018 dengan judul Pengembangan Instrumen Tes dengan dan Pengukuran Konsentrasi Berbasis Audio Siswa Tunanetra di Kota Bandung. Kemudian ada Adi Prasetyo 2015 dengan judul Pengembangan Media Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan Materi Guling Depan untuk SMP kelas 7. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Pentingnya kemampuan kapasitas aerobik untuk atlet renang yang baik akan membantu atlet dalam perlombaan dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Mengukur kapasitas aerobik seorang atlet renang diperlukan sebuah instrumen tes yang tepat sesuai agar mendapatkan hasil yang sama dengan apa yang di lapangan. Pengembangan instrumen tes ini menggunakan tes renang selama 45 menit William Swimming Test yang mengacu pada latihan endurance dapat dijadikan sebagai langkah untuk menghasilkan instrumen tes untuk memudahkan pelatih dalam mengukur kapasitas aerobik seorang atlet renang. Selanjutnya ada bagian 3 yaitu metode modal pengembangan. Menurut dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Research and Development atau R&D. Menurut nama Saidi Sukamadinata, Research and Development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Selanjutnya, menurut Sugiono, Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Di sini ada prosedur penelitian dalam proses research and development. Peneliti hanya menginovasi dari penelitian yang terdahulu, yaitu berjumlah 7 tahapan. Yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal. Dan selanjutnya adalah perencanaan atau planning. Selanjutnya adalah pengembangan format produk awal. Kemudian uji coba awal. Selanjutnya revisi produk. Setelah melakukan revisi produk, dilakukan uji lapangan atau uji skala besar. Dan setelah melakukan uji lapangan skala besar, dilakukan revisi produk yang setelah dilakukan di uji skala besar. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi angket yang terdiri dari hasil coba kelayakan ahli media, ahli tes pengukuran, dan atlet berupa kuesioner. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner penelitian dianalisa dengan statistik deskriptif yang berupa pernyataan sangat kurang, cukup, sangat kurang, cukup, baik, sangat baik, dan yang diubah menjadi data kuantitatif dengan skala 5 menggunakan acuan Converse Soekarjo yang dikutip oleh Nur Rohmah. Ini berupa norma tes kapasitas aerobik. Di sini ada 5 skala, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, atau kurang sekali. Jika skor lebih dari 3061,5, maka dikategorikan dengan baik sekali. Kemudian jika antara 20.860,35 sampai dengan 3061,5, maka itu dikategorikan dengan baik.
Selanjutnya ada 2659,65 sampai dengan 2060,35, maka dikategorikan cukup. Selanjutnya ada kategori kurang itu antara 2458,5 sampai dengan 2659,65. Selanjutnya untuk kategori kurang sekali yaitu kurang dari 2458,5. Selanjutnya bagian 4, deskripsi, interpretasi, dan pembahasan. Instrumen tes Williams-Wingate test yang dimodifikasi yaitu aktif berenang secara terus-menerus dengan durasi waktu selama 45 menit. Dengan jarak kolam 50 meter yang mengacu pada metode latihan Indonesia yaitu latihan secara kontinu dengan durasi waktu antara 30 sampai 60 menit. Tes ini merupakan variasi dari tes PIP test yang sedang berjalan. Produk berisi tentang SOP, lembar form test, dan gambar pelaksanaan tes kapasitas aerobik. Selanjutnya ada standar operasional prosedur, yaitu alat dan bahan yang diperlukan dalam tes tersebut. Yang pertama ada kolam renang. Kolam renang ini panjangnya 50 meter dan kemudian penanda jarak sebagai tanda per 5 meter ditandai dengan gun. Selanjutnya ada roll meter untuk mengukur jarak gun. Selanjutnya nomor berupa angka untuk ditempelkan di gun. Selanjutnya ada stopwatch, alat pengukur waktu dalam satuan menit. Selanjutnya ada alat tulis untuk mencatat hasil tes, dan yang terakhir adalah lembar form pelaksanaan tes kapasitas aerobik untuk mencatat hasil capaian dari atlet. Selanjutnya ada standar operasional prosedur pelaksanaan. Di sini ada beberapa tahapan pelaksanaan tes renang kapasitas aerobik. Yang pertama yaitu tester melakukan pendataan peserta tes kapasitas aerobik. Selanjutnya, tes melakukan wawancara kesehatan dengan peserta sebelum memutuskan boleh menjalani tes kapasitas aerobik atau tidak. Kemudian, testing menggunakan pakaian renang seperti perlombaan. Selanjutnya, testing melakukan warming up mandiri sebelum tes kapasitas aerobik dimulai. Kemudian, testing memulai dengan aba-aba fluid tit 1 kali. Selanjutnya, testing berenang secara kontinu selama 45 menit menggunakan gaya bebas atau free. Kemudian testing mengakhiri dengan tanda pembantu testing, yaitu mahasiswa yang bertugas menghentikan testing. Atau di sini juga bisa tester untuk yang bertugas menghentikan testing. Selanjutnya, testing berhenti di tempat ketika waktu habis dengan cara mengapung. Kemudian, tugas tester mengukur di mana testing berhenti dengan melihat gun dan mencatat di lembar form tes kapasitas aerobik. Selanjutnya, setelah dicatat, testing boleh meninggalkan tempat dan naik ke permukaan air atau dari kolam. Baik, selanjutnya subjek penelitian dalam pengembangan ini adalah atlet renang Porprov Tulungagung. Dan subjek penelitian skala kecil ini berjumlah 5 atlet renang putra. Sedangkan uji coba penelitian skala besar ini adalah atlet puslakot renang Kota Kediri yang berjumlah 8 atlet putra. Baik, dari uji coba terhadap atlet putra Porprov Kota Kediri yang telah dilakukan mendapatkan hasil berenang selama 45 menit termasuk dalam kategori yang cukup dengan rata-rata skor 2.772,5 dengan kategori cukup. Berikut ini ringkasan data skor berenang selama 45 menit atlet putra Porprov Kota Kediri. Kemudian ada perolehan skor berenang 45 menit Porprov Kabupaten Tulungagung.
Dari uji coba terhadap atlet Pemprov Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan, mendapatkan hasil skor berenang selama 45 menit dalam kategori yang cukup, dengan rata 2.740 dalam kategori cukup. Berikut ini ringkasan data skor berenang selama 45 menit atlet Pemprov Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, hasil berenang 45 menit atlet Pemprov Kota Kediri dan atlet Pemprov Kabupaten Tulungagung. Dari kedua tes yang telah dilakukan dalam skala kecil maupun skala besar, maka dapat diperoleh hasil rata skor, yaitu 2.756,25 dalam kategori yang cukup. Selanjutnya ada bagian 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu dari data di atas menunjukkan bahwa berenang selama 45 menit terhadap atlet Pemprov Kota Kediri yang sedang dikembangkan diperoleh data bahwa 12,5% dalam kategori baik sekali, 37,5% dalam kategori baik, 12,5% dalam kategori cukup, 25% dalam kategori kurang, dan 12,5% dalam kategori kurang sekali. Rata-rata keseluruhan berenang selama 45 menit terhadap atlet Pemprov Kota Kediri adalah kategori cukup. Selanjutnya dari data di atas menunjukkan bahwa berenang selama 45 menit terhadap atlet Pemprov Kabupaten Tulungagung yang sedang dikembangkan diperoleh data bahwa 0% kategori baik sekali, 25% kategori baik, 0% kategori cukup, 37,5% kategori kurang, dan 0% kategori kurang sekali. Rata-rata keseluruhan berenang selama 45 menit terhadap atlet Pemprov Kota Kediri, Tulungagung adalah dalam kategori cukup. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan. Sekian presentasi skripsi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.